Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dihormati dalam iman. Setiap makhluk hidup akan mengalami kematian, dan salah satu perhentian terakhirnya adalah kuburan. Di sana, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup. Ternyata, kuburan setiap harinya memperingatkan manusia tentang persiapan yang harus dilakukan sebelum memasuki alam kubur. Apa yang sebenarnya diserukan oleh kuburan? Menurut hadis yang terdapat dalam kitab Dakoiqul Al-Akbar, juga ditemukan dalam Sunan At-Tirmuzi, kuburan setiap hari memberikan 5 peringatan. Pertama, aku adalah tempat kesunyian. Maka, carilah sahabat yang akan menemanimu, yaitu Al-Quran sebagai pendamping. Kedua, aku adalah tempat yang gelap. Jadi, terangi aku dengan salat malam. Ketiga, aku adalah tempat yang ditutupi oleh tanah. Maka, sediakanlah alas tidurmu, yakni amal soleh. Keempat, aku adalah tempat yang dihuni oleh ular. Bawa perlindungan dari ular-ular itu, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelima, aku adalah tempat kedatangan malaikat munkar dan nakir. Maka, perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar dapat menjawab pertanyaan mereka. Pertama, carilah sahabat yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi, di mana tak ada saudara yang masih hidup yang mau menemani. Bagi mereka yang rajin membaca Al-Quran selama hidupnya, Al-Quran akan menjadi sahabatnya di alam kubur hingga masuk surga. Dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitab La-Ali Masnunah, diceritakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia dan orang-orang sibuk mempersiapkan kain kafan serta persiapan penguburan di rumah, tiba-tiba muncul sosok yang sangat tampan berdiri di dekat kepala mayat. Saat kain kafan mulai dipasang, dia berada di antara dada mayat dan kain kafan. Setelah prosesi pemakaman selesai dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah 2 malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir, untuk menguji amal perbuatan si mayit semasa hidupnya. Kedua malaikat itu berusaha memisahkan sosok tampan tersebut dari mayat untuk memudahkan proses pemeriksaan, tetapi sosok tampan itu berkata, "Dia adalah sahabat karibku, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian bertugas untuk memeriksanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah darinya sampai dia dimasukkan ke dalam surga." Kemudian, sosok tampan itu menjelaskan kepada mayat, "Aku adalah Al-Quran yang kadang-kadang kamu baca dengan suara keras dan kadang-kadang dengan suara pelan. Jangan khawatir, setelah menjalani pemeriksaan oleh malaikat Munkar dan Nakir, kamu tidak akan kesulitan." Peringatan kedua, cari penerangan yang akan menerangi di alam kubur. Ada banyak cara untuk mendapatkan penerangan di sana, salah satunya adalah dengan melaksanakan salat. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang menyatakan, salat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah pembimbing. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW juga menceritakan tentang seorang wanita kulit hitam yang bertugas membersihkan masjid. Setelah wanita itu meninggal, jenazahnya belum disolatkan di atas kuburnya. Setelah prosesi pemakaman selesai, beliau bersabda, "Kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, namun Allah Azza wa Jalla akan menerangi mereka dengan salatku di atas kubur mereka." Hadis riwayat Muslim. Peringatan ketiga, carilah alas tidur yang nyaman untukmu di alam kubur. Amal soleh yang dilakukan selama hidup di dunia akan menjadi alas tidur bagi si mayit di alam kubur. Salah satu amal soleh tersebut adalah membaca Al-Quran. Al-Quran tidak hanya menjadi teman di alam kubur, tetapi juga akan menyediakan tempat tidur yang nyaman bagi si mayit. Hal ini diungkapkan oleh Al-Bazar dalam kitab La-Ali Masnunah. Beliau menjelaskan bahwa Al-Quran kelak akan menyediakan tempat tidur yang luas serta permadani sutra yang harum dengan aroma kasturi. Peringatan keempat, gunakanlah obat dari bumi untuk melawan ular di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, obat untuk melawan ular di alam kubur adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membacanya, berarti seseorang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ular yang menjadi penyiksa di kubur disebut ular tinin. Kekejaman siksaannya diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah. Aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan menderita siksa yang menyiksa di kuburnya dengan diseram oleh ular ganas yang kejam. Peringatan kelima, perbanyaklah mengucapkan kalimat tauhid. Dengan mengamalkan dan memahami maknanya, membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan membantu mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur.
Kalimat ini adalah zikir yang paling utama. Barang siapa mengucapkannya di penghujung hidupnya, akan mendapatkan jaminan surga. Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah." Hadits riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa orang yang terakhir kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal, akan dimasukkan ke surga. Hadits riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 peringatan yang diteriakkan oleh kuburan kepada manusia setiap hari. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan kita mendengar teriakan tersebut, karena mungkin saja itu akan menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian tidak saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar." Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.